Halo Fenomania, balik lagi di Venom Talks. Masih bersama saya, Bobby Valentino. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seseorang di balik 20 tahun Venom, CEO langsung dari Venom Audio. Kita sambut Bapak Irwan Kusuma. Halo, bro. Halo. Apa kabar, Bos? Baik. Lagi sibuk apa sekarang, Bos? Sekarang sih terus terang banyak kegiatan nih, Bob. Kita lagi persiapan untuk anniversary 20 tahun. Oh iya. Jadi perjalanan Venom dari 0 sampai 20 tahun kita persiapan untuk kita adakan ada party yang akan diadakan di Bali nanti. Wow, siap-siap party di Bali. Yes. Mantap. Selain itu apa, Bos? Kesibukannya sekarang, Bos? Ya, kalau mengisi kesibukan sekarang sih Hari-harinya main sepeda, main sepeda. main golf sama anak-anak. Cari kesibukan-kesibukan itulah. Seperti itu. Kalau sepeda, Bos, hobi dari kapan, Bos? Sepeda sih hobi sih udah lama ya, Bob ya. Dari kayaknya ada 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun udah sepeda. Udah lama. Dari Udah lama zamannya mountain bike, habis itu kita main sepeda lipat, terus kita sekarang main road bike. Udah cukup panjang. Kemarin saya sempat lihat juga tuh, Bos, di apa? Yang di Peak itu Black Owl ya. Iya. Nah, itu salah satu komunitas si Bos juga ya. Yes. Itu komunitas kita besar tuh namanya Ecom Tree ya. Ecom Tree. Iya, kita punya komunitas itu ada hampir 400. 400 member. Ya, member. Wow. Seperti itu. Luar biasa. Oke, Pak Irwan, kita kepo banget nih. Sebenarnya Pak Irwan ini terjun di dunia audio ini sejak kapan, Pak Irwan? Sejak usia kapan? Jadi mungkin kita flashback ya, Bob. Jadi saya pertama kali main audio itu tahun 94 pertengahan deh. 94. Wah, Yes. udah lama banget ya. Berarti kurang lebih sekitar 28 tahun. 28 tahun. Yes. Gila. Saya belum, masih kecil banget, Bos. Waktu itu saya umur berapa ya? 20 tahun deh. 20 tahun? Iya, 20 tahun. Oke. Nah, kalau bisa terjun di audio itu gimana awal mulanya, Bos? Jadi gini, memang dari kecil sih saya suka hobi dengan musik ya. Saya dulu waktu SD suka kutak-katik mini kompo orang. Terus suka kita rekam-rekam lagu tuh dari FM radio. Terus kutak-katik aja dengan musik. Jadi awal mulanya tuh kecintaan dengan audio itu dari musik itu. Oh, dari Iya, hobi musik. hobi itu. Wah. Dari hobi itu baru mengembangkan ke bisnisnya, Bos, audio. Yes, dari musik saya juga pernah sempat belajar DJ dulu waktu SMA. Habis itu, waktu SMA akhir dapat mobil dari orang tua baru kita kotak-katik tuh. Oh, ternyata pasang audio tuh mudah ya. Oh. Gampang, simple. Nah, baru saya tekunin di audio seperti itu. Oke. Tapi sebelum dia audio ini, si Bos pernah menekuni bidang lain nggak? Ada sih, Bob. Ada? Gue dari kecil sih memang gak bisa diam, Bob. Dari kecil, saya inget banget itu SMP aja saya jadi guru les Inggris tuh. Wow. Pernah ngajarin. Pernah jadi guru kok? Iya, les Inggris aja Oh, di les. rumah. Terus waktu SMA saya pernah bikin itu ya, industri rumah tangga, bikin sampo. Maksudnya? Bikin sampo rambut. Kita bikin sampo di rumah, utak-atik. Terus kita jual ke salon-salon. Waduh. Iya, pernah. Si Bos sendiri Iya. bikin? Itu waktu SMA 1 deh. Dijual tuh, Bos? Iya dong. Di salon-salon? Iya. Soal dulu, Bob, soal dulu udah pacaran gak ada duit, jadi cari duitnya di mana? Ya, jadi kita bikin sampo, kita jual ke salon-salon, dapat duit. Oh, tapi udah nggak ada lagi samponya. Enggak lah, itu cuma bertahan 2 tahun lah. Habis itu baru kita kita tekunin ke audio. Oke, mantap di audio. Terus gini, Bos. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, Pak Irwan, yang bikin saya ini penasaran. Kenapa Pak Irwan namain produk audionya ini Venom, Pak? Gini, Bob. Dulu ya, sebelum Venom itu saya agak flashback sedikit lagi juga. Pada tahun 98 krisis moneter itu ekonomi seluruh Indonesia itu lagi hancur. Nah, tahun 99 itu mulai bangkit ya, 1999. Nah, saya memberanikan diri kita pergi ke luar negeri untuk import barang. Kita sempat ke Korea, kita sempat ke China, kita masuk barang. Waktu itu kita bikin merek satu baru namanya dulu kalau mungkin teman-teman audio yang lama bisa mengenal, dulu kita ada nama Matrix Audio. Sebelum Venom ada Matrix. Matrix Audio. Matrix Audio, wah cukup luar biasa, berjalan bagus. Cuman permasalahan karena waktu itu saya masih muda belia, jadi saya lupa untuk register itu brand itu dan paten itu untuk hak ciptanya. Untuk Matrix itu? Iya. Ternyata Matrix Audio itu sudah di hak cipta atau sudah dipaten register oleh perusahaan Amerika.
Oh, kalau itu Ya, Amerika punya. Ya, Bos. sempat saya dapat teguran untuk mengganti nama. Kalau enggak, saya akan dituntut. Dah, pada saat itu saya mikir nih, aduh gila, brand saya udah jalan, kenapa harus ganti lagi kan? Terus saya berpikir, brand apa nih? Keinget, apa nih gue mau racunin orang penggemar audio. Keinget nih, Venom nih. Oh. Namanya juga keren juga, Venom. Racun. Nah, awalnya di sana, Bob. Oh, awal mulanya Yes. namanya makanya Venom itu pengen Yes. ngeracunin Ngeracunin. orang-orang audio nih. Ngacun, ya semua penggemar audio, semua yang cinta dengan musik kita coba mau racunin. Oke. Nah, dari pertama Venom itu ada, Bos. Apa sih tantangan Bos buat naikin ini brand sampai sekarang ini masih terkenal sampai udah masuk ke 20 tahun nih, Bos? Tantangannya ya? Tantangan sih banyak sih, Bob ya. Karena nggak semua orang punya keyakinan, punya kepercayaan diri membuat satu brand, house brand ini bisa menjadi besar pada saat itu. Kan pada saat itu kan tantangan ada brand-brand luar negeri yang cukup luar biasa ya, yang saya nggak bisa sebutkan di sini satu persatu. Dan itu adalah satu tantangan. Wah, pas kita terbitkan kita lagi launching satu produk namanya Venom. Orang ini produk buatan mana? Ini apa? Ini aneh apa? Nah, itu tantangan terbesar. Nah, teman, kita yang selalu pikirkan bagaimana how to make it success. Produk kita bisa diterima di pasaran dengan kualitas yang bagus, dengan price yang bagus, dengan after sales yang bagus. Nah, itu tantangan. Ya, dulu sempat kita juga terhina-hina juga nih, merek apa nih, apa. Nanti sempat turun sendiri, Bos, masa dari iya itu, dong. Bos. Sempet lah, saya sempat pernah sama Pak Roni tuh dulu. Kita pergi ke Palembang, naik mobil, kita jalan kemana, Sumatera, ke Jawa. Sempet, udah turun. Wah, banyak tantangannya. Cuman perjalanan waktu itu kita lewatin, lama-lama kita bisa dapat satu conclusion-nya, solusinya. Ya pasti nggak mudah, Bos, karena Iya. kan saingan itu kan brand-brand Pasti. Eropa dan lain-lain itu kan berat banget pasti. Sehingga pada perjalanan itu kita lewatin, nah akhirnya kita udah ketemu dia punya track-nya. Kita udah ketemu pattern-nya, akhirnya kita bisa solve all the problem. Seperti gitu. Tapi awal mulanya Venom itu sendiri mulainya di segmen apa, Bos? Venom itu memang pada tahun 2000, ingat saya 2022 itu memang lagi pangsa pasar masih besar itu adalah SPL. SPL. Orang masih animonya tinggi, tuh, antusias tuh pasang audio tuh untuk gede banget, jedak gedung gitu kan. Jadi memang pangsa pasar itu waktu itu adalah SPL sih. SPL terbesar. Tapi memang SPL itu sekarang juga masih bagus juga, Bos. Kalau orang acara nih ada kontes SPL, penontonnya itu luar biasa banyak banget. Ya, kalau saya lihat dari sosial media ya, sekarang ternyata saya pikir zamannya SPL itu sudah lewat gitu ya. Ternyata saya lihat, di daerah-daerah itu masih keinginannya masih kuat itu tentang SPL. Nah, saya lihat dari sosmed kamu juga tuh, waduh, di Aceh tuh heboh banget itu ya. Luar biasa itu, Bos, di Aceh. Rame Kaget banget. Saya dulu. Saya kira penggemar SPL ini udah mulai hilang semua, udah larinya ke Daily Use ataupun SQ. Ternyata masih banyak ya. Tapi Bos sendiri pernah, Bos, ikut kontes SPL? Sering. Dulu waktu tahun 90, kalau nggak salah tahun 95 ya, 96, 97 saya ngikutin tuh. Dulu ada nama HPA, terus ada kontes waktu banyak di JCC, saya ikutin terus tuh. Pernah turun, Bos? Pernah turun. Jedut sendiri, Bos? Jedut sendiri. Cuman zaman dulu bukan jedut, bro. Bukan jedut. Zaman dulu style musik. Lagu, bukan kayak dulu tontet, bukan begitu. Ya, sekarang orang pakai Paste Tune tuh. Enggak. Dulu di dalam kita jeda sendiri. Dulu sepasang 4 subwoofer, 8 subwoofer udah saya lewatin itu dulu. Wow, memang dulu tuh memang bener, Bos ya. Pernah orang tuh kejadian kacanya sampai pecah. Yes. Kupingnya sampai berdarah. Yes. Zaman dulu beda ya. Kalau zaman dulu itu adalah sebanyak perangkat yang kamu bisa masukkan itu adalah SPL. Kalau sekarang kan teknologi. 2 subwoofer suaranya bisa mengalahkan dulu mungkin yang 6 subwoofer, bisa mengalahkan yang mungkin baby 8 subwoofer bisa kalah dengan 2 subwoofer. Karena teknologi dulu belum ada seperti sekarang ya. Equalizer-nya, terus ada kita RTA-nya segala macam belum secanggih dulu. Iya, dulu masih manual banget ya, betul. Bos. Betul. Terus langkahnya setelah SPL itu beranjaknya kemana Venom nih, Bos? Nah, kan sudah seperti udah namanya apa ya, hari demi hari, waktu-waktu berjalan terus kan. Itu perjalanan waktu itu kan terus. Nah, akhir itu perkembangan audio itu saya lihat tuh dari SPL mulai merambah ke SQ. Sound quality saya lihat lagi, wah ini pasang sound quality juga agak complicated. Makanya saya coba untuk pelajari arahnya kemana nih sebenarnya audio ini. Karena audio ini supaya pasar itu tetap ada.
gitu Iya, Bob. benar-benar. Nah, Biar orang nggak bingung juga bos. betul, akhirnya saya menggerakkan diri, membuat satu pemikiran, oh coba kita bikin satu perangkat yang bisa kita pasang di mobil, itu praktis. Apa itu? Satu perangkat praktis orang mau pasang Yes. DSP. Yes. Nah, ngomongin DSP Pandora nih bos. Yes. Sejak tahun berapa bos DSP Pandora itu? Pandora itu waktu kita establish ya, 2014 ya, 2014. 2014. 2013 kita udah mulai research. Ya kan waktu itu zaman 2012 tuh ya, prosesor tuh udah ada sebenarnya. Cuman masih harganya relatif terlalu tinggi. Iya, mahal banget. Terlalu dulu. tinggi. Sebelum itu. Udah terlalu tinggi juga masih banyak orang tuh nggak ngerti cara pemasangannya. Oh iya benar. Nah waktu itu saya dengan tim, dengan Philippus, dengan tim ada Pak Steven, ada Harton juga. Kita bikin satu tim. Ayo kita riset dong. Kita bikin satu produk yang bisa praktis, yang kita bisa pasang di mobil secara cepat dan tidak merusak mobil. Seperti itu Bob. Oh, berarti konsepnya ini benar-benar orang biar mau pasang nggak ngerusak mobil. Yes. Nah, caranya si bos ini ngebangun si prosesor Pandora ya. Yes. Bisa sampai terkenal, bertahan sampai sekarang tuh gimana, Mas? Yang pasti gini, Bob. Kalau you mau jual satu produk, pastikan produk ini punya market di pasar. Peminatnya banyak, ya kan? Animonya besar-besar. Jadi kalau saya berpikir, banyak orang mobil tuh mobil dengan kualitas audio yang standar dari pabrikannya masih kurang baik. Cuman dia mau upgrade, cuman dia nggak mau mobilnya lama-lama tinggal di toko audio. Terus juga nggak mau mobilnya dibongkar, tarik kabel, oprak-aprik, potong sini, potong sana. Nah itu solusinya apa? Jadi kita bikin nama prosesor plug and play. Nah itu riset kita banyak tuh Bob. Setiap mobil kita mesti cari kabelnya yang pas untuk plug and play. Ya kan, itu perlu waktu proses dan panjang. Ya, berarti 2014 ini Phenom Pandora lahir. Itu langsung konsepnya plug and play, Bos. Waktu pertama belum. Itu masih prosesor independen. Belum ada amplifier. Baru nama kita namanya VPR 1 kalau nggak salah. VPR 3.1 ya. Belum 3.1, VPR 1. Prosesor yang masih belum mempunyai amplifier. Jam 2015 keluar namanya VPR. Kalau nggak salah VPR 4.4 ya, kalau salah. 4.4. 4.4 pertama kali. Nah, dari situ awal mulanya 2014 akhir developing 4.4, ada 4.6, 4.4 mini, 4.6 MK2 dan seterusnya sampai sekarang seperti itu. Banyak banget ya serinya Pandora. Banyak. Yang pasti namanya tetap Pandora ya, Pak. Yes. Kenapa Pandora kamu tahu? Kenapa Pandora? Jadi saya waktu itu memberi satu series nama ini, apa nih ya saya mau taruh nama ini untuk Phenom ini kan. Kepikir nih, kotak Pandora. Iya, kotak Pandora ini kan kalau saya pernah baca-baca itu ini kotak sihir loh, Bos. Banyak. Betul. Banyak apa? Tenaga goib-goib tuh di dalam. Iya. Di dalam kotak Pandora itu kalau kamu kan apapun ada di dalam tuh. Iya. Ilmu sihir tuh. Yes. Jadi kita kepikir, Pandora Box. Nah, saya namakan Phenom Pandora itu karena di dalam satu perangkat Phenom Pandora ini kita bisa melakukan berbagai macam fitur di dalam. So, that is solve the problem. Berarti langkah pertama memperkenalkan prosesor itu road tour atau di pameran, Bos, cara ngebus ya, Bos? Oh, pasti. Dari satu kita ngomong dari kita punya hardware kita, ya perangkat kita, produk kita harus promosikan juga pasti di pameran, sosial media, ya kan, iklan, advertising, magazine, ya itu selalu kita lakukan tahun demi tahun, kita tidak pernah putus. Kita juga mengajak beberapa selebriti untuk mengajak kerjasama, kita memberikan mereka demo dengan audiens kita dan mereka puas. Nah itu berapa dari berapa tips-tips dari Phenom untuk melakukan satu kegiatan atau mempromosikan produk dan brand tersebut. Berarti kayak Ariel, Iko Uwais, Vicky Nitinggora itu masuk ke sini karena Pandora, Bos. Yes, mereka penasaran juga kan, penasaran lah. Nah, kalau Phenom sendiri, Pak, udah masuk berusia ke berapa, Pak, sekarang? Phenom sendiri kan kita mulai 2002 ya. 2002 sekarang berarti 2022. Phenom genap 20 tahun. 20 tahun, pas Pak ya 20 tahun. 20 tahun terus terang brand yang termasuk bukan brand baru lagi loh ya Bob ya. Nah, kalau penjualannya sendiri udah sampai mana, Bos, Phenom ini? Jadi terus terang kalau penjualan kita di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita semua punya dealer dan cukup luas. Ya. Sampai sekarang kalau nggak salah kita punya dealer Phenom kita ada mencapai 180-an dealer di seluruh Indonesia. Nah, teman ada kabar bagusnya, ada kabar baiknya. Phenom kita sekarang sudah ada di luar negeri, Bob. Luar negeri. Ya,
Contohnya kalau nggak saya melewatkan ya, Singapura, Malaysia, Vietnam, China, Thailand kita punya. Oh, Asia udah Asia hampir Tenggara semua lah. ya, Bos? Ya, Asia Tenggara. Oh, Eropa udah masuk. Eropa belum, Bom. Eropa belum. Perlu waktu, Bom. Tapi akan ada langkah ke sana, Bos. Mudah-mudahan, puji Tuhan. Kalau memang dapat ada networknya, ada jalurnya ke sana, pasti kita akan masuk ke sana. Ya, semoga di Eropa akan ada fenomania. Pasti, Bos, ada suka dukanya, Bos. Suka duka, pasti sih. Suka duka banyak lah, Bom. Pernah dimaki-maki orang gitu? Wah iyalah, dulu waktu pertama kali kita jual produk itu, kita masuk, nih produk nih, nggak laku. Aduh, ingat, diusir orang ya sering, Bob. Apa, barang lu barang nggak kepake nih, barang Cina nih, barang apa gitu kan. Udah nggak kepake di sini. Waduh, sedih banget kadang-kadang. Udah perjalanan jauh kita, luar kota, kita mau nawarin produk. Sering. Berarti bawa barang langsung, kita tawarin ke toko. Iya. Dilempar tuh, Bos? Iya, nggak kepake barang lu gini. Nggak di sini nggak kepake. Merek apa, barang apa Iya, gitu? nggak pakai. Barang gua branded semua di sini. Wow. Nah, padahal barang kita itu udah ikut kompetisi, kita udah juara segala. Mereka masih tidak mau mengakui bahwa produk kita punya satu kualitas yang baik. Ya, biarin. Cuman itu menjadi satu pelajaran. Sewaktu kita dihina, sewaktu kita lagi benar-benar di underestimate orang, itu menjadi satu apa? Kita punya power untuk balas. Gua akan tunjukin suatu hari nanti. Nah, pada hari ini saya akan nunjukin kepada mereka yang waktu itu tidak menghargai produk kita dan tidak underestimate dengan produk Venom. Hari ini kita tunjukin. Kalau saya, Bos, pasti tuh mental banget tuh. Pasti. Yang penting jangan jatuh, Bob. Kalau jatuh nggak sampai hari ini, Bob. Oh iya. Nah, Bos, boleh nggak, Bos, kasih tips nih bisa menjadi pengusaha sukses seperti Bos ini, biar kita bisa menjadi inspirasi nih buat Fenomania dan juga kita semua nih, Bos. Yang pasti untuk semua penonton, pemirsa, untuk menjadi sukses itu tidak ada kata yang tidak mungkin. Semua usaha atau planning kalian itu adalah awal dari menuju kesuksesan kalian. Tanpa ada awal, tanpa ada planning, kesuksesan itu tidak akan tercapai. Itu sih tipsnya. Yes. Nah, Fenomania, kalian udah dapet tips nih dari CEO langsung Venom Audio. Semoga kita semua bisa terinspirasi dan menjadi sukses juga seperti Pak Irwan Kusuma. Amin. Oh iya, Pak Irwan kan di Venom ini ada namanya komunitas Venom Fighter Community. Yes. Ya. Nah, sebenarnya awal mula dan apa sih tujuannya Pak Irwan ini membentuk komunitas VFC ini, Pak? VFC ini terbentuk, terus terang, ini ada satu pengalaman saya ya. Pengalaman saya dari komunitas sepeda. Dari komunitas itu kita bangun, kita create satu perkumpulan. Kita bisa mengeratkan, kita bisa kita bisa mempererat diri kita bersama teman-teman members itu menjadi lebih harmonis. Jadi tujuannya untuk gini, kekeluargaan gitu, Bos. Betul. Jadi kalau kita udah dari satu membership ini, kita punya satu perkumpulan, kita akan saling mengenal each other. Kesulitan apa, kita bisa solve. Kalau ada keperluan apa, kita bisa berikan. Kalau ada kekurangan apa, mereka bisa kritik kita. Ya dong. Jadi kita perlu ada namanya kritik, saran ataupun masukan dari sesama komunitas, karena yang mereka peduli sama kita. Yeah. Kalau bukan komunitas, kalau orang luar, orang bisa itu menjadi satu maybe head speed, bisa menjadi satu mungkin menjerumuskan kita nggak tahu. Kalau sesama komunitas, kita bisa menaungi kalian perlunya apa, kekurangan kita apa, kayak tadi kita perlu penambahan apa di segmen apa. Nah, itu komunitas sangat penting. Berarti akan ada banyak masukan dari beberapa member itu ya. Contohnya dengan komunitas yang kita udah bangun sekarang VFC dalam waktu sekarang udah tahun berapa ya, Bos? VFC terbentuk itu kalau 2015 ya? Hah? 2015 ya? Saya juga agak lupa karena pandemi udah lewat berapa tahun. Jadi komunitas kita sekarang makin baik nih, bertumbuh. Dulu mungkin sekarang cuma 100, 110, 20, sekarang kita udah 180. Nggak tahu, bahkan terakhir mungkin udah lebih dari 180. 180 ya? Iya. Dan komunitas ini cukup baik. Jadi kita bisa tahu di lapangan kita ada problem apa tentang produk kita, masukkan. Ya dong. Nah, kita juga ada apa nih? Misal kita mungkin ada launching produk apa, kita akan undang mereka. Kita ada produk baru, kita mesti ada namanya technical meeting, ada technical support, kita ngajak mereka. Nah, gunanya untuk itu sih. Berarti kekeluargaan terjalin, Bos ya. Yes. Jadi setiap ini ada event juga ya nanti 20 tahun ini untuk Venom Fighter Community ya. Betul, Bob. Boleh kasih bocoran, Bos? Ada event aja nanti di situ, Bos. Jadi untuk Venom Fighter Community ini. Untuk celebrate
Venom kita yang 20 tahun. Kita akan mengadakan satu meet up ya. Kita meet up di tanggal 13 Agustus. Kita akan datang semua ke Bali untuk gathering seluruh member Venom VFC, Venom Fighter Community. Jadi kita akan mengadakan seminar di hari pertama. Hari kedua kita akan mengadakan kontes audio, SQ, dan malamnya kita akan gala dinner. Padat ya? Full. Masih party di Bali. Pasti dong. Tapi kan membangun komunitas itu kan nggak mudah, Bos. Apalagi membernya berapa tuh? 180 lebih ya, Bos? Yes. Gimana tuh, Bos? Ya nggak mudah lah. Ini masih sulit banget membangun satu komunitas dengan Bobby mesti gampang. Sebanyak itu, Bos. Mengurus anak kita aja tuh nggak gampang. Ya. Kalau kita ngurusin benda mati, itu gampang. Kita pindahin ini barang ke sana. Iya, dia nggak ada komplain pasti kalau barang dipindahin. Karena kita human, kita manusia, kita perlu namanya emosional itu ada. Ada namanya perasaan, ya kan? Ada keperluan, ada ego, ada yang yang kita korbankan. Itu banyak sekali. Ada orang yang sukanya A, suka B, C, D, E, semua itu beragam. Beda orang. Iya. Bahkan kita saudara kembar aja punya pandangan berbeda, punya pemikiran berbeda. Nah, dari komunitas ini kita harus tahu, kita mesti mengalah banyak. Ya, ini ada yang masalah, mungkin ada antara member dan member bentrok, atau ini ada masalah di lapangan, masalah pemasaran, marketing. Kita harus mengayomi mereka. Ya, belajar untuk humble, belajar untuk mendengar, listening. Ya, itu aja sih sebenarnya, Bang. Nah, kalau kita masuk ke kontes nih, Bos, kompetisi lah ya. Nah, kalau Venom ini sudah kompetisi sejauh mana, Bos, Venom sendiri, Bos? Venom banyak loh, Bos. Banyak, Bos. Apresiasinya di mana? Banyak loh. Kita seluruh Indonesia kita udah ngelakuin kontes banyak ya. Udah banyak tuh mungkin piala-piala mungkin nanti bisa share. Bahkan kita pernah kontes di Singapura, kita kontes di China, kita juarai, kita menang untuk SQ ya, sound quality ya. Itu kita kirim mobil, Bos? Bukan. Dealer kita di China, di Singapura, bahkan yang terakhir yang di Vietnam, Bang. Vietnam. Iya, saya pernah lihat kemarin di Vietnam. Mereka pasang mobil dengan perangkat audio Venom full, kita kirimkan, kita punya master kita, Mr. Philip, kita ke sana untuk tuning, ngotak-ngotak, koprek-koprek, ya hingga menghasilkan hasil yang luar biasa. Ini juara. Saya lihat tuh dari Vietnam tuh. Tapi kalau animo sendiri di luar negeri gitu, kalau Venom banyak juga, Bos. Luar biasa lah, banyak dong. Satu produk, kalau bagi mereka itu satu produk dengan harga yang tidak mahal dan kualitas yang bintang 5, istilah ngomong harga kaki 5 kualitas bintang 5. Nah, seperti itu, Bang. Kayak itu dong, ada tempat makan tuh, Bos. Iya, harga kaki 5 rasa bintang 5. Iya dong, bagi mereka, ini apa nih Pandora harga berapa ya? Loh, kok suaranya bisa begitu? Itu kan itu udah over ekspektasi mereka. Dan orang kalau misal harga mahal, kualitas ya itu biasa. Betul nggak, Bang? Betul. Ya kan? Lo harga mahal, kualitas mahal, ya itu biasa. Tapi kalau harga ekonomis, kualitasnya superior. Wah, itu luar biasa. Dan juga di kompetisi juga saya pernah lihat-lihat, Bos. Jadi kan ada orang nih, kalau pakai Venom kan ya budget nggak terlalu gede lah. Bisa ngelain orang yang budget sampai gitu. Yes. Itu pembuktian sendiri, Bos, saya lihat. Sebenarnya gini, semua perangkat audio saya bilang bukan ada yang jelek, ada yang bagus. Ya kan? Di mana kita memasarkan produk audio ini dengan the right place, dengan sistem dan skema yang benar, dengan perangkat yang memang cocok, yang dengan power dia punya durability-nya bagus, itu akan menghasilkan suara yang bagus. Tinggal finalnya, nama kita final tuning. Ya itu adalah keyman-nya, orangnya. Tunernya. Tunernya. Oke. Apapun produknya, kalau tunernya nggak benar juga sama aja. Betul. Ya, berarti kalau dia itu nggak perlu mahal. Betul. Tunernya yang harus mahal. Tuner mahal. Ya semuanya saya ikut lah. Perangkat mesti ada ya. Perangkatnya mesti benar-benar matching ya. Matching ya. Dengan hardware-nya, dengan kita punya kabelnya, semuanya itu harus matching. Berarti sekarang produk Venom ini andalannya prosesor, Bos? Memang sekarang kita diakui di dunia itu ada prosesor kita sih. Dunia? Ya. Dunia, prosesor kita ini luar biasa. Karena kita punya prosesor itu satu dari perangkat hardware-nya, software-nya juga mendukung banget. Software itu ya adalah otak dari hardware-nya. Iya betul sekali, kan? Kalau software bermasalah itu, itu problem. Udah hardware bagus sama software problem, itu semua nothing. Jadi software yang kita bikin itu, kita establish ya, kita bangun, kita build, ini udah benar-benar bagus banget. Oke. Nah, proyek kedepannya, Bos, untuk Venom ini gimana, Bos? Proyek kedepannya, kita sih gampang ya, Bob ya, kita selalu inovasi terus. Inovasi adalah sekarang prosesor kita, saya kembangin, ada sekarang 4.6.
Nanti kita akan bikin part 12. Terus juga prosesor independen kita akan bikin. Yang udah pasti juga kita ada nanti adalah sub yang ada inside di dalam ada prosesor. Banyak deh. Subwoofer, tapi ada prosesornya. Ya di dalam yang bisa lebih praktis lah buat pemain-pemain audio atau penggemar audio. Kita cuma satu perangkat pasang di mobil, solve the problem. Jadi kita tungguin aja ya fenomena ini bakalan keluar nih. Prosesor di dalam subwoofer. Yes. Wow, keren banget. Nah, Bos, kalau harapan sih, Bos, masuk ke usia 20 tahun Venom ini apa nih, Bos? Harapan? Ya. Harapan saya udah masuk 20 tahun pasti ada 30 tahun. 30 tahun pasti ada 40 tahun, 50 tahun. Terus regenerasi sampai ke anak cucu kita segitulah, Bob. Jadi itu adalah satu kebanggaan, satu produk house brand, satu produk sendiri yang kita bisa delegasikan sampai ke anak cucu kita. Usia nambah, terus Venom juga panjang Yo, umur, Bos. Jadi sebelum kita ucapin dulu selamat ulang tahun buat Venom ke 20 tahun. Thank you. Oke, Bos, terakhir, Bos. Boleh dong kasih pesan buat para Venomania nih yang setia nonton acara Venom Talks kita ini, Bos. Oke, untuk Fenomania dan siapapun yang berada yang mendengar acara ini, tips dari saya adalah relax dan enjoy your music. Relax and enjoy your music. Yes. Oke, Bos. Thank you, Bos, atas waktunya. Thank you, bro. Sukses selalu buat Venom. Acara 20 tahun berjalan lancar di Bali dan siap-siap mau party di sana. Oke, Venomania, thank you for watching. Venom, poison your mind. Poison your mind.